Jadi kemarin kita telah membahas tentang pendahuluan siapa penjaga utama fitrah seorang anak. Jadi kalau misalnya biar fokus, biar ada hasilnya bisa di share gitu deh, like share. Siapa penjaga utama fitrah? Ini kemarin telah dibahas, sedikit kita review saja. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kedua orang tuanya yang menjadikannya atau dalam anak itu menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Dan hadis ini anak tidak ada kalimat bahwa Ausalimani, tidak ada kalimat orang tua yang mengislamkan anaknya. Tidak ada ya Pak. Yang ada orang tua apa itu? Bikin anaknya jadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Kok nggak ada Ustaz Yusalimani? Kok nggak ada yang mengislamkannya? Kenapa tidak ada yang mengislamkannya? Karena memang fitrah itu Islam. Karena anak itu Islam, fitrahnya Islam, makanya dia tidak ada hadis yusalimani. Dan seluruh ulama sepakat bahwa kalau anak sebelum baligh meninggal, walaupun ayah ibunya kafir, maka dia masuk ke dalam surga Allah. Baik, berikutnya, next. Ini tidak ada keterangan kedua orang tuanya yang mengislamkannya, karena setiap bayi lahir dalam keadaan Islam, dan semua ulama sepakat bayi yang meninggal sebelum lahir masuk ke dalam surga. Di dalam bahasa Arab, orang tua disebut ini juga kemarin sudah. Di dalam bahasa Arab, orang tua punya dua istilah. Yang pertama adalah abawain, dari kata ab atau ubuwah atau keayahan, yang titik beratnya adalah seorang ayah. Atau yang kedua, walidain. Sekarang pertanyaannya, hadis itu menggunakan kata abawain, abawahu atau walidahu? Pak, saya mau nanya Bapak, soalnya ini tujuannya buat Bapak-bapak. Saya mau nanya Pak Muhammad, hadis itu menggunakan kata abawahu atau walidahu. Seorang ayah adalah pemeran utama pendidikan keluarga. Seorang ayah adalah penanggung jawab utama fitrah seorang anak. Fitrah. Besok-besok ibu kalau bapaknya yang mau bantuin didik anak, ibu kasih ke beliau ya. Ini benar Pak, karena nama bapak ada di belakang nama anak. Muhammad bin Abdullah. Siapa lagi ya? Khadijah binti Abdullah. Jadi nama bapaknya ada di belakang nama anak, dan ayahnya yang menikahkan anaknya, bukan ibunya yang menikahkan. Ayahnya yang menikahkan anaknya, maka ayah tanggung jawab. Apa sih makna fungsi di belakang nama seorang ayah itu? Nabi SAW mengatakan, setiap orang yang dihisab Allah akan dipanggil bismihi wa bismi walidihi, bismihi wa bismi abi. Dia akan dipanggil dengan namanya dan nama orang tuanya. Jadi kalau nama saya Rahmat Ridwan Lubis bin Muhammad Rizal Lubis, saya harus masuk ke hisabnya Allah. Dipanggilnya seperti itu Pak. Jadi nama bapak akan terus terkait. Dan seorang ayah sebelum masuk surga, nanti dia akan dimintai dulu pertanggungjawabannya kepada Allah dari anak-anaknya. Ini anak ditanya dulu. Bisa jadi bapaknya amal solehnya banyak, masuk dalam neraka gara-gara anaknya terlantar. Itu bisa terjadi. Atau istrinya terlantar, tidak diarahkan agama, bau dan seterusnya. Itu menarik suaminya atau ayahnya jatuh ke dalam neraka. Baik, ini kemarin sudah. Benarkah anak itu kertas kosong? Ini yang baru pertama kali hadir siapa? Ada kata mau isi. Yang kedua kali semua ya. Yang pertama kata. Yang pertama hadir kajian ini tentang fitrah wajah. Baik, mau isi Pak. Benarkah anak itu kertas kosong? Kasih ke bapak-bapak, kawan santri. Benarkah anak itu kertas kosong? Bapak, benar Pak? Benar. Baik, yang baru lagi siapa? Oke. Ya benar Ustaz. Benar. Mau isi? Bapak juga benar Pak? Benar. Baik, benarkah anak itu
Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia lahir bawa apa tadi? Bawa fitrah. Fitrah itu apa? Ini kesalahan ya, kesalahpahaman kita ya. Fitrah itu bersih, bersih itu kosong, jadi anak seperti kertas kosong. Itu kekeliruan. Kekeliruan ilmu atau sudut pandang mengakibatkan kekeliruan tindakan. Saya ulangi, salah paham, salah ilmu, salah tindakan. Apa contohnya salah ilmu, salah tindakan? Kalau kita berpersepsi bahwa anak itu seperti fitrah, fitrah itu definisinya adalah bersih, bersih itu adalah kosong, kosong itu adalah seperti kertas putih, maka orang tua akan berlomba-lomba untuk mengisi anaknya sebanyak mungkin ilmu. Betul ya Bu? Makanya ada anak 3 SD dijejelin calistung. Sorry, itu 3 SD. 3 tahun diajarin calistung. Jujur aja, siapa di sini yang anaknya mau cepat-cepat pintar? Banyak nggak orang tua begitu? Anaknya 4 tahun masuk jejelin TK, enak kasih matematika, suruh baca A, B, A, bukan begitu caranya. Karena salah pola pikir, salah tindakan. Kalau kertas kosong di anggapan kita, oh berarti semakin kita isi semakin baik. Salah Pak. Anak itu semakin diisi di usia kecil, ngomongnya. Anak itu semakin diisi semakin buyar. Karena bukan itu isinya. Ini kesalahan yang sudah merajalela dimanapun sudah merajalela. Dan ini sebuah kesalahan. Ya. Makin banyak diisi bukan makin pinter. Jam 7 sampai jam 3 sekolah, pulang les, pulang ngaji, sampai rumah tempat. Dapat apa dia? Coba cek. Atau ada orang tua, alhamdulillah Ustaz, anak saya 7 tahun hafal 3 juz di sekolah kita, 4 juz, 5 juz. Coba nanti, kesuksesan pendidikan itu bukan dilihat kecil Pak. Kesuksesan pendidikan itu nanti dilihatnya di usia belasan tahun, bukan di usia SD. Biasanya banyak yang begini, biasanya, mudah-mudahan di sini kan, biasanya, Ustaz, kenapa ya kok anak saya dulu sholatnya rajin, 3, 4, 7, 8, 9, 10 tahun, SD-nya bagus, sekolahnya bagus, kok SMA sekarang malah susah suruh sholat? Ada nggak Pak begini Pak? Ada apa banyak? Kenapa? Salah, karena persepsinya dari awal keliru, gitu ya. Baik. Next, berikutnya nanti kita bahas itu pada kesempatan berikutnya. Yang benar adalah anak lahir dengan fitrah, yaitu kebaikan yang sudah terinstal di dalam diri anak. Jadi konsep anak kertas kosong kurang benar. Jangan memburu anak soleh, jangan mengisi banyak tentang sebuah ilmu pada diri anak, karena itu bukan hal yang tepat. Baik, apa bukti kalau anak lahir dengan fitrah yang sudah terinstal dalam dirinya? Berikutnya, anak sudah terinstal fitrahnya di dalam dirinya. Yang pertama, anak itu punya keimanan kepada Allah, gitu ya. Ini anaknya, Allah di mana Allah? Allah di mana? Di atas dibilangkan. Allah di mana? Mungkin Bapak Ibu juga sama ya. Anak-anak kecil itu fitrahnya masih bagus, masih bersih, gitu ya. Ibaratnya begini, kalau ada anak bayi ditaruh di hutan, tidak ada siapa-siapa, itu lahir, itu besar, punya Tuhan, pasti nyari Tuhan, pasti. Nah, kenapa di barat malah nggak ada Tuhan, Ustaz? Nah, itu repotnya, itu salahnya di situ. Fitrah keimanannya tidak tumbuh. Gitu. Maka yang pertama, bukti anak itu sudah terinstal fitrahnya adalah dia punya keimanan kepada Allah. Dia ingin tahu Allah. Yang ada di otaknya itu Allah aja. Makanya kalimat pertama Allahu Akbar azan itu kan. Itu udah udah terinstal di otak mereka dan di hati mereka. Yang kedua, anak itu bangun sepertiga malam dan waktu subuh. Pertanyaannya, kalau anak gede susah bangun subuh, susah nih anak gede susah bangun subuh. Pertanyaannya, anak bangun sepertiga malam dan waktu subuh. Baik, pertanyaannya, anak bangun subuh, anak bangun waktu subuh,
Udah gede, dia malas bangun subuh. Pertanyaannya, siapa dulu waktu dia bangun subuh nyuruh tidur lagi? Tidur aja nak, masih gelap. Yang nyuruh naluri dia untuk bangun subuh mati. Karena memang masih gelap, Ustaz, kasih. Subhanallah. Tapi dia sudah punya naluri. Anak itu jujur, bukan nggak mau bohong, nggak bisa bohong. Anak itu jujur. Yang membuat dia bohong siapa? Lingkungan rumah, lingkungan sekolah, temannya. Itu yang membuat dia bohong. Atau rasa ketakutan. Tahu kan Bu, misalkan dia diancam segala macam, akhirnya dia bohong. Padahal dia lahir membawa sebuah kejujuran. Anak bisa mengenal di susuan ibunya tanpa diajarkan. Nggak perlu ada les, kan? Les susuan nggak perlu. Dia paham sendiri, nyari gitu. Anak suka bersih dengan menangis saat pampersnya kotor. Jadi anak emang dari awal suka bersih. Nah kalau ada anak yang suka kotor, kenapa anak suka kotor? Karena pampersnya udah lihat anak pampersnya kagak dibuka-buka ya kan sama orang itu. Akhirnya apa? Dia tetap kotor. Padahal dari kecilnya waktu masih kotor ada kotoran dikit udah ngoek-ngoek ya kan. Pas udah gede, wah makin gede ya kan. Kagak dibersihin sama ibunya ya. Itu repotnya ya. Jadi anak suka bersih dengan menangis saat pampersnya kotor. Jadi dia punya insting kebersihan. Anak suka bergerak, nggak suka diem, nggak ada anak diem, nggak ada. Jadi bapak, ibu jangan diemkan anak, benar. Makanya, Ustaz, anak saya kan udah gede jadi mager. Mager tuh apa? Malas gerak. Kenapa? Siapa yang bikin dia malas gerak? Dia suka didiamkan oleh orang tuanya karena gadget. Jadi nanti kalau udah gede, kenapa anak saya pemalu, anak saya jadi nggak suka bergerak, nggak sosial dan seterusnya? Gara-gara orang tuanya mendiamkan. Makanya saya kadang kalau melihat anak didiamkan dengan gadget, hati batin saya sebenarnya kasihan. Karena itu bukan anak saya nggak peduli. Ya bukan anak saya. Bahkan waktu kami jalan wisata ke mana? Dufan, kan ada apa tuh namanya mainan anak kecil apa namanya? Yang lala. Yang itu yang posotan-posotan itu apa sih? Yang playground itu ya. Itu baik. Ya namanya anak-anak kan muter sambil kita sambil ulangin. Istri saya sambil ulangin. Itu ada anak mungkin sekitar 7-8 tahun perempuan boleh jalan besar. Kita di situ, kemudian dia datang. Ada ibunya, ada makanannya, segala macam. Ibu anak itu ada Coca-Cola. Minuman itu. Dia lagi saya Coca-Cola serem sekali. Coca-Cola anak-anak makan Coca-Cola. Minum Coca-Cola, dia main lagi, balik lagi minum Coca-Cola. Ibunya main gadget aja. Terus satu kali Coca-Cola itu bisa dibuat dikasih dulu. Kalau mau main dalam hati saya, ya wajar kalau anaknya nanti diabetes. Dan sekarang banyak anak-anak, mulai anak-anak SMP, SMA itu yang punya penyakit-penyakit yang luar biasa. Dari siapa? Dari abawah, dari orang tuanya yang dibuat kesana. Nah ini tadi, anak suka makanan sehat, susu, buah, sayur. Kalau ada anak nggak suka susu buah, nah ini Bu, dipotong ini. Adalah beberapa santri, tidak sedikit cukup banyak. Dia dikasih sayur, nggak suka dia. Kami merasakan itu, tapi nanti setelah 3 tahun, 2 tahun nanti baru dia suka, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya anak suka makanan. Nah, waktu kami ada acara suatu hari, kami bawa anak kami masih kecil gitu, mungkin 2 tahun yang lalu gitu. Terus anak saya kan biasa saya kasih sayur, suka sayur, segala macam, alhamdulillah. Terus ada ibu yang nyentongin sayur segala macam, alhamdulillah ya makan copan berapa lagi. Lalu semua jenis sayur dihafal. Ada orang tua kok masih kecil suka sayur. Justru yang tadi, kenapa yang masih kecil gak suka sayur? Yang benar itu anak kecil harusnya suka sayur. Semua tergantung kembali kepada orang tuanya. Maka anak sebenarnya suka makanan sehat, buah, susu, sayur, sayur, tapi anak intinya berubah karena makanan manis. Dari mana ini makanan manis ini? Orang tuanya baik-baik sore-sore. Baik, yang berikutnya, anak suka belajar dengan memegang semua benda baru dan bertanya.
Tiba-tiba, kenapa Ustaz anak saya nggak suka belajar? Belajar apa? Chinese school, usia berapa? 3 tahun. Ya memang nggak suka. Memang tidak suka, bukan porsinya. Gitu. Tapi kalau dikasih porsinya sesuai usianya, baru dia mau explore. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Anak suka berinteraksi dengan sosial media juga sudah ya. Gak ada yang suka berdiam diri. Kalau ada anak yang berdiam diri berarti ada masalah juga. Dan yang terakhir, anak lahir dengan bakatnya masing-masing. Dia tidak bisa diserahkan. Maka di sini di foto ini ada baru tahun ini pelajaran namanya mata pelajaran minat dan bakat, dan itu saya yang ngajar di kelas 2 juga SMA. Dan bakat bagian dari fitrah. Jadi fitrah ada 8, di antaranya adalah bakat. Suatu hari nanti kita bahas insyaallah berikutnya. Dari apa itu fitrah? Next. Baik, fitrah itu adalah bawaan kebaikan dari Allah untuk bertauhid. Ini yang untuk bertauhid. Baik, untuk bertauhid. Yang kedua adalah untuk melakukan kebaikan, dan yang ketiga adalah siap menerima ilmu yang benar atau kebaikan ilmu Al-Quran. Jadi manusianya dari Bapak Ibu, yang pertama adalah kesucian dari dalam dia, namanya fitrah. Namanya apa? Fitrah. Kesucian dari luar namanya wahyu, namanya Quran, sunnah. Kalau ininya bersih, ininya rapi, fitrahnya tumbuh,